Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya pada manusia. Jadi, banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi, mulai dari pemecahan makanan, perombakan, sampai dengan nanti yang namanya penyusunan. Nah, berkaitan dengan itu, metabolisme nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme pemecahan, anabolisme pembentukan. Nah, jadi kita akan membahas yang namanya katabolisme. Katabolisme nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob pernapasan, respirasi anaerob fermentasi. Anabolisme nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, sebelum kita membahas tentang katabolisme dan anabolisme lebih jauh lagi, kita akan membahas dulu yang namanya enzim. Jadi, semua reaksi metabolisme membutuhkan enzim sebagai biokatalisator. Nah, si enzim ini mempunyai karakteristik sendiri. Yang pertama, mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasinya. Lalu, si enzim ini tersusun atas protein yang diaktifkan oleh gugus prosentik atau aktivator, merupakan zat organik atau zat anorganik. Lalu yang ketiga itu adanya reaksi bolak-balik atau reversibel. Nah, yang keempat bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Nah, pengikatan yang spesifik ini yaitu ada yang namanya saling mengunci. Namun ada lagi yang namanya si enzim ini mengikat yaitu dengan penyesuaian. Nah, si enzim ini dipengaruhi juga, jadi kerja enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Jadi kerja enzim atau faktor yang mempengaruhi kerjanya si enzim ini adalah yang pertama suhu. Jadi panas itu ataupun dingin mempengaruhi cara kerja enzim. Yang kedua pH-nya. Jadi cara kerja enzim ini bakalan dipengaruhi oleh pH, yaitu nanti ada namanya dia keasaman pepsin, amilase, dan sampai lipase. Lalu yang ketiga itu ada konsentrasi enzim dan substratnya. Yang keempat, inhibitor atau zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya asam malonat, pestisida, sianida. Jadi karena kita udah tahu tadi tentang enzim, maka kita akan balik lagi ke topik awal, yaitu tentang anabolisme dan katabolisme. Jadi kalau anabolisme dari partikel-partikel kecil atau molekul-molekul kecil ke molekul besar. Sedangkan kalau katabolisme kebalikannya, itu dari molekul besar ke molekul yang lebih kecil. Reaksi pemecahan zat kompleks yang menjadi zat-zat sederhana disebut katabolisme. Contohnya respirasi aerob dan fermentasi. Bersifat eksoterm atau mengeluarkan panas. Nah, biasanya ini hasil akhirnya itu panas. Nah, jadi di sini dia itu bersifat eksoterm dan menghasilkan energi. Jadi respirasi aerob ini yaitu pernafasan. Jadi makanya begini, kalau kita misalnya lagi bernafas, itu kita kayak mengeluarkan panas dan menghasilkan energi begitu. Lalu respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria, membutuhkan oksigen, menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak daripada respirasi aerob. Nah, jadi di sini nih persamaannya itu C6H12O6 tambah 6O2, hasilnya 6CO2 tambah 6H2O plus 36 ATP. C6H12O6 di sini tuh gula. Jadi ini kita dapat C6H12O6 ini adalah gula yang kita dapat dari proses pencernaan amilum dan karbohidrat lainnya. Lalu nanti ini diserap di usus halus, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel. Nah, nanti di sel nanti kita akan ketemu dengan yang namanya oksigen. Dari mana kita dapat oksigen? Yaitu dari sistem pernafasan kita tadi. Kemudian di dalam sel nanti terjadi yang namanya proses respirasi atau perombakan. Jadi dari mulai
Yang kompleks nanti dipecah-pecah menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Nah, itu ada karbon dioksida, uap air, dan energi. Nah, hasil yang kita inginkan itu adalah energinya. Namun, di situ nanti ada zat buangan atau zat sisanya, yaitu karbon dioksida dan uap air tadi. Nah, si zat sisa ini itu yang nanti akan kita buang. Itu pada proses nanti kita yang namanya menghembuskan nafas. Jadi, kenapa ada uap air? Kita bisa melihatnya waktu kita menghembuskan nafas, misalnya di cermin. Pasti nanti ada yang namanya uap air gitu. Lalu kita akan masuk ke respirasi anaerob. Respirasi aerob terjadi di sel-sel otot. Kapan terjadinya? Yaitu pada saat tubuh kita kekurangan oksigen. Kok kenapa bisa kita kekurangan oksigen? Ya, jadi kita kekurangan oksigen pada saat misalnya kita sedang bekerja berat gitu. Makanya jadi kita di sini memakai respirasi anaerob karena kita tidak membutuhkan oksigen dan kita juga bisa menghasilkan energi dalam jumlah yang tapi memang lebih sedikit energi yang kita dapat daripada proses aerob. Yang pertama contohnya itu fermentasi alkohol C6H12O6. Gula tadi itu lalu menghasilkan 2C2H5OH tambah karbon dioksida dan menghasilkan energi 2 ATP. Lalu fermentasi asam laktat yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C3H6O3 plus energinya 2 ATP lagi. Nah, itu tadi kita membahas secara singkat. Nah, ini kita akan lebih kompleks lagi membahas satu persatu respirasi tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas secara lebih detail lagi respirasi aerob. Nah, ini nih terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama glikolisis. Pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat terjadi di dalam sitoplasma dan hasilnya nanti itu 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya nanti 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Yang ketiga itu siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, 2 FADH. Yang keempat, transporter elektron. Perubahan NADH dan FADH menjadi energi terjadi di kristal mitokondria. Hasilnya 34 ATP dan 6 H2O. Di uap air itu dihasilkan di tahap paling akhir. Kemudian ada juga nanti oksigen. Oksigen ini bermanfaat atau kerjanya paling akhir juga di transport elektron. Nah, si oksigen ini mempunyai julukan yaitu akseptor elektron terakhir. Nah, jadi fungsi si oksigen ini adalah untuk menerima H+. Nah, makanya dia disebut dengan akseptor elektron terakhir. Nah, karena dianya itu ya bekerjanya di akhir gitu. Jadi kalau ditanya akseptor terakhir, maka kita akan menjawab bahwa dia itu adalah O2. Nah, sekarang kita akan melihat gambar si mitokondria. Nah, jadi si mitokondria ini mempunyai membran luar, membran dalam, ruang antar membran, matriks, dan kristal. Nah, kita akan membahas satu-satu tadi tahap-tahapannya itu. Yang pertama, glikolisis. Jadi, kita lihat itu ada yang namanya gula. Karbonnya ada 6. Nanti hasilnya itu ada 2 asam pirufat. Yang masing-masing nanti karbonnya itu ada 3. Jadi, tadi kita yang punya yang namanya karbonnya itu 6, kemudian nanti jadinya dipecah menjadi 2. Yaitu yang karbonnya nanti menjadi menghasilkan atau mempunyai 3 karbon gitu. Nah,
selain tadi menghasilkan asam piruvat, tadi kan kita juga tahu bahwa dia punya nanti yang namanya menghasilkan 2 energi dan 2 NADH. Nah, makanya kita bakalan lihat nih. Nah, jadi si glukosa ini nanti berubah menjadi glukosa fosfat. Nah, kenapa bisa ada fosfat? Karena ya ada tadi yang namanya ATP. Jadi si ATP-nya tadi masuk, kemudian tinggallah si ADP. Nah, lalu menghasilkan berubah lagi nih menjadi fruktosa fosfat. Berubah lagi menjadi fruktosa 6 di fosfat. Nanti di sini kan kita tahu bahwa dia membutuhkan yang namanya 2 ATP karena tadi dipecah menjadi 2 lagi tadi kan. Kita jadinya fruktosa 6 di fosfat. Makanya di sini kita membutuhkan yang namanya 2 ATP. Dia nanti dipecah lagi menjadi glikolisil 3 fosfat. Nah, nanti di sini ADP masuk nih. Jadi si ADP ini memberikan nanti yang namanya hanya dia gitu. Jadi nanti di sinilah timbul yang namanya 2 NADH gitu. Lalu yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Jadi asam piruvat itu C-nya 3, sedangkan asetil-CoA itu C-nya 2. Kemana karbonnya? Nanti keluar menjadi CO2. Jadi disinilah CO2 dihasilkan. Nah, nanti di sini nih NAD minta atom H gitu. Nah, nanti jadi ditangkap lah jadi NADH. Makanya di sini nanti dihasilkan NADH gitu. Karena tadi ada 2 asam piruvat, makanya nanti kita mendapatkan 2 NADH tadi. Yang ketiga, siklus Krebs. Asetil-CoA, CoA-nya lepas, karbon asetil-CoA 2, nanti dia akan berikatan dengan oksalasetat yang karbonnya ada 4. Terbentuklah nanti asam sitrat yang memiliki 6 karbon. Kemudian masuklah H2O sebagai reaksi, lagi menjadi isositrat. Datang NAD minta hidrogen, terbentuklah ADH. Kemudian isositrat berubah lagi menjadi oksilogutrat. Alkohol ketogutrat melepaskan karbon. Nanti karbonnya tinggal 5. Dilepas lagi. Pada saat vinil-CoA nanti jadinya tadi si NADH tadi datang lagi itu minta itu atom H. Jadi nanti dibentuk lagi NADH. Nah, pada suksinil-CoA nih hanya nanti lepas. Nanti datanglah GDP meminta fosfat. Kasih fosfat dan jadi berubah lagi menjadi ATP. ATP nanti akan terkonversi menjadi ATP dan ADP. Jadi disinilah terbentuknya ATP. Lagi dari suksinil-CoA menjadi suksinal. Dan nanti datang FAD minta atom H lagi. Jadi jadinya FADH2. Lalu berubah lagi menjadi fumarat. Nanti kemudian berikatan dengan air H2O. Nah, terbentuklah nanti jadinya malat. Nah, kemudian datang lagi nanti NAD minta H lagi. Nanti terbentuk lagi. Akhirnya nanti terbentuk lagi oksalasetat yang nanti karbonnya 4. Nah, kemudian nanti dia berikatan lagi dengan asetil-CoA sampai nanti kembali lagi seperti itu. Jadi berulang-ulang seperti itu. Nah, kita ringkas nanti jadinya nanti hasilnya itu ada 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Ini terjadi siklusnya itu di dalam matriks mitokondria. Kemudian yang terakhir itu ada transfer elektron. Nah, di transfer elektron ini kita tadi sudah tahu dong, dia terjadi di krista mitokondria. Di sini itu satu NADH diubah menjadi 3 ATP. Kemudian 1 FADH nanti akan juga dirubah menjadi hanya 1 ATP nanti ATP karena NADH ini nanti itu cukup untuk hanya itu dilepas. Juga di sini kita ingat ini plus setiap pelepasan itu akan menghasilkan yang namanya NADH energi dapat mengikat 3 ATP. Si energinya ini nanti digunakan juga dengan yang namanya FADH plus nanti dianya itu juga nanti yang namanya ATP. Nanti dari situ nanti maka akan terbentuk sama dengan 2 yang namanya ATP. Nah, hanya ini kemana? Jadi si H ini berikatan dengan si akseptor
elektron. Itu siapa? Ya, benar, oksigen. Jadi, si 2H plus nanti akan berikatan dengan setengah O2. Maka nanti hasilnya akan menjadi H2O. Makanya nanti kita jadi menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Jadi kita sudah menghasilkan pada saat transfer elektron itu kita sudah menghasilkan 34 ATP. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada respirasi anaerob. Di sini kita akan membahas yang pertama itu fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Biasanya ini nih kita kenal dengan yang namanya bakteri untuk membuat ragi gitu. Di sini nanti reaksinya itu glukosa nanti dipecah dulu menjadi 2 asam piruvat. Nah, di sini dari glukosa ke 2 asam piruvat ini kita dapat simpulkan bahwa dari glukosa ke asam piruvat itu yang namanya glikolisis. Seperti yang kita tahu asam piruvat C-nya berapa? C-nya 3 ya. Nah, setiap nanti di sini asam piruvat nanti melepaskan CO2. Nanti berubah menjadi 2 asetaldehid. Nah, nanti di sini karbonnya tinggal 2. Nah, di sini setiap asetaldehid nanti akan menerima yang namanya hidrogen. Akan berubah menjadi 2 etanol. Etanol ini apa? Jadi nanti rumusnya itu C2H5OH. Tadi kan kita tahu bahwa glukosa menjadi asam piruvat tadi menghasilkan NADH. Nanti ketika itu nanti di 2 asetaldehidnya ke etanol, di situ nanti NADH-nya dipakai begitu. Makanya nanti di sini hasilnya itu yaitu cuma 2 ATP dan 2 etanol. Kemudian kita akan membahas lagi yang namanya fermentasi asam laktat oleh bakteri asam laktat atau sel-sel otot. Atau pada saat di sini nih sel-sel otot kita itu kekurangan yang namanya oksigen. Nah, di sini juga sama aja, glukosa nanti menghasilkan 2 asam piruvat. Nah, nanti di sini langsung aja dirubah asam piruvatnya menjadi 2 asam laktat. Nah, di sini tanpa ada yang namanya pelepasan C. Jadi di sini asam laktatnya juga tetap menjadi C3 gitu. Kenapa bisa langsung berubah asam piruvat menjadi asam laktat? Ya tadi karena NADH. Jadi NADH-nya dipakai lagi di sini. Nah, jadi makanya nanti hasilnya tinggal 2C3H6O3 tambah 2 ATP. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang anabolisme. Jadi anabolisme ini kebalikan dari si katabolisme. Jadi di reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi zat kompleks. Jadi mulai dari yang sederhana-sederhana nanti dia akan menjadi kompleks gitu. Nah, contohnya itu ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kemudian kalau si katabolisme itu eksoterm atau melepas panas, sedangkan kalau anabolisme ini kita malah membutuhkan yang namanya panas gitu. Jadi bersifat endoterm atau membutuhkan energi dari panas ataupun cahaya matahari gitu. Nah, maka kita akan langsung membahas yang namanya secara singkat-singkat dulu, baru nanti kita akan lebih kompleks lagi. Jadi kita akan memaparkan sedikit dulu tentang yang pertama itu fotosintesis. Terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki klorofas membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida serta menghasilkan gula dan oksigen. Jadi contohnya itu persamaan 6 karbon dioksida tambah 6 H2O menghasilkan gula dan oksigen gitu. Yang kedua itu kemosintesis, pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia. Contohnya proses nitrifikasi. Di sini nitrifikasi itu adalah perubahan amonia menjadi nitrit. Nah, begitu. Itu rumusnya NH3 tambah O2 menghasilkan HNO2 dari amonium. NH4OH ditambah 3O2 menghasilkan NO2 tambah 2H2O tambah 4H. Nitrasi. HNO2 tambah O2 hasilnya tadi HNO3. Sedangkan 2NO2 tambah O2 hasilnya 2NO3. Tadi sudah memaparkan sedikit, maka sekarang kita akan
menjelaskan secara kompleks. Kita akan mempelajarinya secara lebih kompleks lagi, yaitu tentang, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan membahas dulu sedikit, kita akan lihat gambar struktur dari si kloroplas, yaitu dia mempunyai membran luar, membran dalam, granium, lumen, stroma, dan tilakoid. Nah, jadi si ini mempunyai persamaan 6 CO2 tambah 6 H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6 O2. Nah, di sini fotosintesis terdiri dari 2 tahap. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua itu reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini dibagi-bagi lagi nih. Ada reaksi siklik, hasilnya ATP, reaksi non siklik, hasilnya ATP dan ADH, lalu ada fotolisis air. Sedangkan reaksi gelap itu cuma satu, yaitu hasilnya nanti glukosa. Berarti kita akan membahas yang pertama reaksi terang atau tilakoid. Yang pertama itu fotofosforilasi siklik. Kita tahu nih bahwa dia itu ada dari kata siklik. Nah, siklik itu artinya siklus. Jadi berarti siklus itu artinya muter ya. Jadi dia itu muter. Jadi dari awal balik lagi nanti ke awal. Begitu seterusnya. Bisa kita lihat gambarnya di situ, bahwa di situ ada tulisan namanya foton. Nah, foton ini apa sih? Jadi foton ini atau foto kita tahu bahwa itu artinya cahaya. Nah, disinilah dia bisa dikatakan bahwa reaksi ini nih membutuhkan yang namanya panas gitu, karena dia menggunakan cahaya gitu. Di sini itu cahaya datang atau si foton ini datang lalu ditangkap oleh fotosistem 1 atau kita disebut namanya kloroplas P700. Kenapa namanya P700? Karena dia dapat menangkap cahaya dengan kecepatan yang atau namanya 700 nanometer. Nah, ini bisa kita tahu warnanya itu adalah warna merah. Jadi dia hanya peka itu pada jarak 650 sampai dengan 680 sampai dengan 700 begitu. Karena kita tahu bahwa cahaya matahari itu panjang gelombangnya itu sangat banyak gitu. Nah, yang ini hanya peka terhadap itu. Dan warnanya itu merah dan sangat merah mungkin. Nah, jadi ketika cahaya matahari yang P700 tadi datang, maka si klorofil tadi menangkap dan lalu dia melepaskan elektron. Kita ingat lagi bahwa tadi setiap pelepasan pasti menghasilkan yang namanya energi. Lalu setelah pelepasan itu ditangkap oleh yang namanya akseptor. Lalu si elektron ini nanti dibawa lagi oleh si akseptor ini balik lagi ke klorofil tadi. Nah, begitulah seterusnya. Kenapa sih seperti itu? Kenapa kita udah melepas elektron, tapi elektron tadi dibawa lagi ke situ? Karena kita tahu tadi bahwa setiap pelepasan menghasilkan energi. Nah, jadi itu untuk jadi si energi tadi itu kita gunakan untuk menangkap si ADP plus P ini atau yang bakalan menjadi ATP begitu. Fosforilasi non siklik. Air atau H2O itu akan nanti dipecah menjadi 2H+ tambah 2E tambah setengah oksigen. Nah, kalau tadi siklik tadi hanya melibatkan klorofil yang P700, kalau non siklik ini dia melibatkan 680 sama dengan klorofil P700. Di siklik-siklus. Nah, kalau yang non siklik ini berarti dianya ketika udah melepaskan tidak balik lagi ke awal gitu. Nanti masing-masing klorofil baik yang 680 sama 700 itu nanti akan mendapatkan yang namanya cahaya atau si foton tadi. Maka setiap klorofil ini nanti akan yang namanya tereksitasi atau yang kita tahu nanti yaitu melepaskan elektron. Nanti seperti tadi lagi elektron tadi ditangkap oleh si akseptor. Nah, kita bisa lihat itu gambarnya. Nanti ketika si P80 melepaskan elektron, akseptor nanti membawanya ke P700 lagi. Nah, kenapa dibawa ke P700? Karena dia untuk menggantikan
elektron yang tadi lepas dari si P700. Nah, jadi kalau elektronnya dibawa ke P700, si P680 dapat elektron dari mana? Dari fotolisis air, karena si fotolisis air ini membawa elektron juga. Nah, dari pengantaran elektron dari P680 ke P700, di situ energinya bakalan dipakai untuk menangkap ATP tadi begitu. Nah, kalau untuk P680 udah beres ya kan, karena tadi kita udah tahu dong elektronnya dibawa kemana kalau yang dia. Nah, sekarang kita akan pergi ke P700. Nah, jadi elektron dia ini nanti akan dibawa ke NADP. Nah, nanti dia di situ akan mengikat H+. H plusnya dari mana? Ya dari fotolisis air tadi. Gitu. Nanti terbentuklah NADPH2+. Nah, karena itu masih plus kan tidak boleh yang namanya ada plusnya, maka ya udah tinggal kita tambahkan aja tadi dengan 2 elektron. Nah, nanti terbentuklah NADPH yang kita inginkan begitu. Nanti hasilnya nanti NADPH2 tanpa plus begitu. Nah, tadi kita sudah membahas reaksi terang, sekarang kita akan masuk ke reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Ini terjadi di stroma. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama fiksasi CO2 oleh RuBP, yang kedua reduksi APG menjadi PgAl, yang ketiga regenerasi RuBP. Yang pertama itu CO2 dari luar itu diikat, atau dalam bahasa ilmiahnya itu fiksasi. Karbon dioksidannya nih diikat oleh siapa? Oleh RuBP tadi. RuBP karbonnya itu ada 5, kan CO2 nya 1. Nanti bakalan terbentuk yang namanya senyawa yang mempunyai 6 karbon. Tapi nanti tidak stabil, makanya nanti dia langsung dipecah menjadi 2 PGA, asam fosfodiserat. Nah, tadi itu tahap satunya. Nah, ini kita akan ke tahap 2, yaitu reduksi. Nanti berarti si PGA ini nanti bakalan ditambah H+. H+-nya ini dari mana? Dari NADPH yang kita punya di reaksi terang tadi. Apa? Supaya APG-nya tadi itu berubah menjadi PgAl gitu. Nanti sebagian dari PgAl ini akan menjadi glukosa atau nanti akan berubah menjadi RuBP lagi. Nah, nanti ya begitu lagi sampai seterusnya. Nah, berarti nanti hasil akhirnya adalah glukosa. Yang lainnya nanti bakalan balik lagi seperti awal tadi begitu. Nah, lalu kita akan membahas kemonsintesis. Ya, ini proses nitrifikasi dari amonia menjadi nitrit. Nah, nanti si amonia nanti ditambah O2 yang akan menghasilkan HNO2 nitrit. Perubahan nitrit menjadi nitrat nanti itu dibantu oleh bakteri yang namanya nitrosomas. Begitu saja secara singkat. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, sumber energi pembandingnya. Fotosintesis pakai cahaya, kemosintesis zat kimia pelaku. Kalau fotosintesis organisme berklorofil, kalau kemosintesis organisme tidak berklorofil. Lalu yang ketiga bahan dasar. Kalau fotosintesis CO2 dan H2O, kalau kemosintesis itu ada glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Kalau yang keempat itu hasil fotosintesis karbohidrat, sedangkan kemosintesis karbohidrat dan senyawa lain. Pembanding yang kelima itu adalah tempat berlangsung. Kalau fotosintesis kloroplas, sedangkan kemosintesis adalah pigmen semacam klorofil. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye.